Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat FH Channel yang beken, yang mantap, yang yahut, yang penuh inspiratif dan yang mencerahkan. Bertemu lagi bersama saya Firman Husein. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, ceria, damai, rukun, berlimpah karunia yang banyak, yang penuh keberkahan, dan selalu semangat dalam beraktivitas. Baiklah sobat FH, bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebajikan bagi kita semua. Dan bagi yang baru menemukan FH Channel, silakan di subscribe, like, komen, memberikan masukan, kritikan, saran untuk membangun pada FH Channel untuk lebih baik lagi ke depannya, lebih mencerahkan lagi untuk kita semua. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang FH Channel sajikan. Kali ini kita akan membahas tentang dahsyatnya makna dan nilai di balik gerakan sholat. Tidak berlama-lama, ayo kita bahas bersama-sama bahwa sholat dimulai dengan niat dan takbiratul ihram, dengan berdiri tegak dan mengangkat kedua tangan. Apa makna dan nilai di balik itu? Dari niat, bahwa niat itu harus kita maknai, kita ambil nilai di dalam kehidupan kita, yaitu berikrar untuk menancapkan ajaran Allah di dalam relung hati kita. Ibarat pohon, semakin hari beriring waktu, semakin menancapkan akarnya di bumi ini. Akarnya itu semakin bergerak, dia menancapkan di bumi. Begitu juga semakin kita sholat, maka semakin menghujam keimanan itu di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Untuk apa? Untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan ini. Yang kita tancapkan adalah keimanan. Apa keimanan itu? Tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah sang pencipta, tapi lebih dari itu, keimanan itu adalah mengkaji ajaran Allah, kitabullah wa sunnatur rasul, untuk kita masukkan ke dalam jiwa kita, menjadi karakter, membangun karakter peradaban yang robani di dalam kehidupan kita. Itu niat. Dari niat itu sesungguhnya adalah hal yang sangat fundamental di dalam kehidupan muslim, di dalam dia melaksanakan hidupnya. Niat itu dia menancapkan keimanan ajaran Allah sesuai dengan sunnah Rasul ke dalam relung hatinya, sehingga dia di dalam kehidupan berdiri tegak, kokoh, berdiri tegak sebagai simbol kokohnya orang yang sholat, seperti gunung yang berdiri kokoh menancap ke dasar bumi. Itulah berdiri tegak. Dari niat dan berdiri tegak itu saling terkait. Nilai keimanan itu menancap ke dalam relung hati, jiwa kita. Berdiri tegaknya kita kokoh dalam berpendirian, berpegang, melaksanakan ajaran Allah, hukum-hukum Allah, budi pekerti, akhlakul karimah, dan sebagainya di dalam kehidupan kita. Itu berdiri tegak itu kita, dahsyatnya seorang yang sholat punya pendirian. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk dia aplikasikan di dalam kehidupan, dia amalkan pendiriannya di dalam kehidupan. Yang berdagang tidak mencurangi, mengurangi timbangan, takaran. Yang bekerja tidak culas dalam amanah pekerjaannya, tidak memanipulasi data. Yang melaksanakan proyek pemerintah, dia tidak mengurangi takaran proyeknya. Yang pemerintah pun setelah menurunkan anggaran, dia tidak bermain mata dengan pemegang proyek yang mendapatkan selaku pemenang tender, untuk tidak bermain mata dengan prosentase, fee, imbalan, penyogokan, gratifikasi, dan lain sebagainya. Yang pejabat-pejabat pun tidak culas dalam mengemban amanah. Apabila ada bantuan sosial, bantuan tunai, tidak berlaku culas menyampaikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam mendata mengajukan pun tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih siapa yang memiliki hak dia ajukan, karena anggaran rakyat. Jangan yang tidak layak mendapatkan diajukan, itu seringkali itu karena tidak amanah di dalam memimpin, mengelola amanah yang ditugaskan kepadanya. Kadang bansos yang tidak berhak menerima pun bahkan lebih banyak menerima dari yang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan. Itu realita yang sudah bukan rahasia umum lagi. Apapun itu ke atas, semuanya, para bupati, wali kota, dan jajaran ASN-nya, gubernur, menteri, semuanya, presiden pun, anggota DPR pun, dari pusat sampai daerah, semuanya sudah menculasi anggaran, menculasi amanah. Semuanya mengejar rente, mengejar kehidupan dunia yang mereka kejar demi gemerlapnya, melayani hawa nafsunya, ingin meraih dunia. Semuanya terjadi kerusakan di muka bumi ini, di negara kita, dalam mengelola kekayaan, dalam mengelola birokrasi di dalam negeri kita, bangsa kita tercinta ini. Itu yang ilmuwan pun dia tidak berlaku culas. Semuanya dengan nilai kebaikan dia sampaikan, dia tunaikan, dia laksanakan tugas apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi amanah untuk dirinya. Itulah niat dan berdiri tegak itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Harus kita petik makna dan nilainya di dalam kehidupan kita. Lalu mengangkat kedua tangan di dalam bertakbiratul ihram. Setelah kita niat menghujamkan keimanan itu, ajaran Allah, kita bawa Rasul ke dalam relung hati kita, maka kita berdiri tegak seperti kokohnya gunung yang menghujam ke dasar bumi. Lalu kita untuk mengaplikasikannya, untuk merealisasikannya di dalam kehidupan nilai makna tersebut, maka kita berserah diri kepada Allah. Kita menyerahkan seluruhnya kepada Allah, karena kita sadar, karena kita manusia yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, yang sangat lemah, yang sangat dhaif, rapuh di dalam berpendirian.
maka kita serahkan kepada yang maha segala-galanya, maha kuat, maha pemilik segala sesuatu. Kita berserah diri dalam melaksanakan hidup ini untuk mengaplikasikan nilai-nilai sholat di dalam kehidupan kita. Itu berserah diri. Karena orang yang berserah diri itu orang yang menyadari dirinya akan kelemahan, akan kekurangan. Itulah pribadi orang yang sholat. Dia terus kehidupannya penuh makna dan nilai, yaitu nilai kebaikan, kebajikan, kemaslahatan untuk kehidupan di alam dunia ini. Selagi kita masih diberikan nafas, usia, maka kita tidak henti-hentinya mencurahkan seluruh energi kita untuk kebaikan, untuk beramal soleh. Sobat FH yang berbahagia, ayo kita renungkan atas apa yang telah kita lakukan di dalam sholat. Sudahkah kita memeras, mengambil makna nilai yang kita laksanakan di dalam sholat, untuk kita ambil, untuk kita sematkan, untuk kita hujamkan dalam relung hati kita, dalam jiwa kita, lalu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, aktivitas kita, di dalam segala kegiatan kita, apapun itu namanya, kita wujudkan nilai-nilai Rabbani di dalam segala aktivitas kita, di rumah, di lingkungan, di tempat kita kerja, tempat kita berdagang, tempat kita beraktivitas, dimanapun itu, nilai-nilai Rabbani itu kita amalkan agar dirasa, dinikmati oleh sesama kita. Orang yang sholat adalah orang yang memberikan nilai-nilai surga dari dalam dirinya untuk dinikmati oleh sesama, bisa dinikmati. Apapun itu yang kita miliki, yang sering di TV sebelumnya saya singgung, saya bahas, untuk kita pelajari, untuk kita ambil hikmahnya di dalam kehidupan ini. Sobat Eva yang berbahagia, selain itu juga kita sesungguhnya ibadahku, hidup matiku, semuanya karena Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Bukan untuk sesuatu, bukan untuk yang lainnya, tapi semuanya itu hanya karena Allah, hanya untuk semata-mata ketundukan kita kepada Allah, menjadi hambanya di dalam kehidupan ini. Selain itu kita berikrar juga bahwa kita adalah alat untuk menegakkan nilai-nilai Rabbani. Kita adalah makhluk yang lemah, yang hina. Semuanya itu hanya milik Allah, Sang Pencipta. Dia hanya memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan jabatan, memberikan kedudukan, apapun itu, status sosial kita, itu semuanya sudah Allah atur di dalam kehidupan ini. Tugas kita hanya berikhtiar, mencari, berusaha, semuanya ketentuan hanya pada Allah. Bagi seorang muslim, menjadi apapun dia tidak pernah mengeluh, karena semua itu hanyalah amanah, semua itu hanyalah tugas untuk dilaksanakan di dalam kehidupan ini. Semuanya semata-mata tunduk patuh kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita,
di alam dunia untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di dalam kehidupan ini. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, status sosial kita, semuanya sama, masing-masing pada tugas dan tanggung jawabnya. Maka setelah kita berikrar, hanya kepadanya lah kita menyembah. Jadi orang yang sholat adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah, tidak kepada sesuatu. Dia membutuhkan hajat, dia membutuhkan sesuatu yang dia inginkan, maka dia tidak lari kepada yang lain. Dia hanya mendatangi Allah. Dia bawa sholat itu menjadi media pendekatan diri kepada Allah, media untuk menyanjungkan harapan, menyanjungkan hajatnya, bukan kepada yang lain. Dia bercita-cita ingin menjadi apapun itu yang dia cita-citakan, maka dia sanjungkan, dia mohonkan kepada Sang Maha Pencipta, bukan kepada yang lain, bukan kepada keramat-keramat, bukan kepada dukun-dukun, bukan kepada orang-orang pintar, bukan kepada jimat-jimat dia meminta pertolongan. Tidak. Bagi orang yang sholat, orang yang beriman, dia sanjungkan, dia mohonkan, dia sampaikan kepada Allah di dalam kehidupannya. Baik dia sholat, di dalam sholatnya dia sanjungkan, baik dia sedang duduk, sedang berdiri, sedang dia berbaring, apapun itu. Karena tiada batas, tiada, tanpa ada dalam kita berhablum minallah, itu tidak ada perantara dengan siapapun, langsung kepada Allah, sesuai dengan yang sudah diatur caranya di dalam syariat. Maka seorang yang sholat tidak mungkin meminta pertolongan itu kepada selain Allah. Tidak ke gunung-gunung, tidak ke lembah-lembah. Semuanya itu hanyalah permainan tipu daya dunia yang akan berujung penyesalan yang tiada taranya kelak di penghujung usia kita, sampai nanti kelak setelah kita meninggalkan dunia ini. Penyesalan itu akan selalu menyelimuti pribadi kita bila kita menyimpang dari apa yang Allah tunjuki, dari apa yang Allah ridhoi. Inilah Sobat FH, kiranya kita mengambil makna dan nilai-nilai di dalam gerakan sholat tadi. Bukan sekedar niat, berdiri tegak, mengangkat kedua tangan, tapi tanpa makna yang kita ambil, yang kita petik untuk di dalam kehidupan kita, maka setelah sholat itu tidak berefek, tidak membawa dampak perubahan, tidak membangun karakter di dalam kehidupan kita. Ayo, makanya di channel FH ini, di dalam FH channel ini, saya mengangkat dahsyatnya makna dan nilai-nilai di balik gerakan sholat ini, karena begitu pentingnya. Karena jarang dikupas, dikaji, disampaikan di halayak publik untuk dapat kita ketahui, berbagi literasi, berbagi pencerahan, wawasan tentang gerakan sholat ini yang sangat penting untuk kita ambil pelajarannya, untuk dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita, di dalam segala aktivitas kita, apapun itu.
mungkin sekelumit pemaparan kali ini tentang makna dan gerakan sholat, nilai gerakan sholat ini bisa menambah wawasan pencerahan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan sholat kita untuk lebih berkualitas lagi, lebih dapat membangun karakter pribadi kita. Yang selanjutnya, nilai-nilai karakter yang rabani yang kita petik dari gerakan sholat ini kita wujudkan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, anak, istri, keluarga besar kita, saudara, keponakan semua, di masyarakat, tetangga, lingkungan tetangga, wilayah, maupun di mana saja kita berada. Nilai-nilai itu kita pancarkan, kita sebarkan, bisa dinikmati oleh siapapun. Dan nanti di dalam pembahasan selanjutnya kita akan bahas makna dan nilai-nilai di dalam ruku. Apa nilai yang harus kita petik bila kita ruku di dalam sholat? Untuk itu, Sobat FH, jangan melewati video-video yang kami sajikan agar tercerahkan, adanya perbaikan di diri kita semua. Untuk itu, saya berharap kepada sobat-sobat untuk mendukung channel ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan, partisipasi daripada sobatku sekalian di mana saja berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah, kekeliruan, mohon dibuka maaf yang seluas-luasnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!